Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW lebih kurang 14 abad yang lalu. Seiring dengan itu, Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara mengatakan, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Assalamualaikum dan salam semangat untuk Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Nurhaimi SPD SD dan saya biasa dipanggil oleh murid-murid saya dengan panggilan Bu Hen. Saat ini, saya mengajar di kelas 1 SD Negeri 61 Payakumbuh, Sumatera Barat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, murid kelas 1 mengalami proses transisi PAUD atau pendidikan anak usia dini dalam perkembangan pembelajaran dan pendidikannya. Transisi PAUD yaitu proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai murid PAUD menjadi murid SD. Sebagai guru kelas 1, salah satu yang menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana caranya agar materi pembelajaran yang sudah diamanatkan oleh CP atau capaian pembelajaran bisa diterima dan dipahami oleh murid dengan mudah. Mengingat bahwa karakteristik mereka yang belum sepenuhnya mandiri harus diperhatikan dan didengar, serta berbagai kelakuan kanak-kanak yang tetap melekat pada diri murid. Ditambah dengan perbedaan karakteristik murid-murid tentang gaya belajar yang mereka miliki. Setelah dilakukan asesmen pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di awal-awal tahun ajaran, maka diperoleh beberapa kesimpulan tentang gaya belajar murid. Ada murid yang mempunyai gaya belajar visual, audio visual, dan kinestetik. Berdasarkan hal tersebut, maka guru perlu memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran di kelas pada murid dengan berbagai strategi, model pembelajaran, dan media pembelajaran. Maka di video kali ini, saya mencoba berbagi pengalaman dan praktik baik dengan judul Panjar Rendang Mutia, merupakan singkatan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan multimedia. Sesuai dengan judul yang saya angkat, bahwa saya mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan multimedia. Salah satu pembelajaran yang pernah saya lakukan yaitu pembelajaran pada materi Pancasila pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, di mana materi Pancasila mengajarkan tentang arti sila Pancasila, bunyi sila-sila Pancasila, simbol sila-sila Pancasila, serta nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Untuk menyampaikan materi-materi tersebut, saya mencoba beberapa media pembelajaran, yaitu media yang bersifat visual, audio-visual, dan kinestetik. Alasan saya memilih media-media tersebut adalah agar murid-murid saya yang mempunyai karakteristik yang berbeda tersebut mudah memahami materi Pancasila yang saya berikan. Media visual yang saya gunakan yaitu dengan memperlihatkan gambar Garuda Pancasila melalui layar proyektor. Media audio yang saya gunakan yaitu dengan topukan seperti S-Breaking. Kegiatannya yaitu mengajak murid melakukan topuk Pancasila. Dalam kegiatan topukan tersebut disebutkan simbol sila-sila Pancasila secara berurutan. Media audiovisual yang saya gunakan yaitu gambar beserta penjelasan guru secara lisan, di mana saya menjelaskan tentang simbol-simbol Pancasila dengan kalimat sederhana dan mudah dipahami. AB sudah mau membacakan atau ke depan untuk membaca Pancasila. Silakan ke depan AB. Silakan bacakan Pancasila. Rasa caranya. Pancasila. Media selanjutnya yang saya gunakan adalah media yang bersifat kinestetik. Ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna pada murid tentang Pancasila.
ada beberapa media yang saya berikan pada murid, yaitu pertama, media menggunting dan menempel. Mengingat kegiatan menggunting dan menempel merupakan kegiatan yang pernah dilakukan murid saat mereka menempuh pendidikan di PAUD sebelumnya. Tentunya kegiatan ini akan terasa asyik dan menyenangkan untuk dilakukan dalam proses pembelajaran. Tapi di kotak ini bisa nggak dipindahin? Media gunting dan tempel ini bertujuan untuk di kotak yang mempermudah besar. murid dalam Bagus, mengingat bagus. simbol-simbol Ya. dan bunyi sila-sila Pancasila secara berurut. Nah, mana lagi? Juga nggak bawa gunting? Kenapa tidak bawa gunting? Oh, lupa Bunda masukin ke dalam kotak pensilnya. Terus sekarang gunting siapa yang dipinjam? Gunting Kanza. Kanza mau minjamin gunting ke Abdil. Kenapa mau? Hah? Kenapa mau minjamin ke Abdil? Karena Abdilnya nggak ada gunting ya, jadi kasihan ya. Oke, terima kasih Hamza. Dan nanti Abdil minta ucapannya apa ke Kanza? Kalau udah selesai. Ucapan apa nanti itu? Ucapan? Terima. Ulang lagi. Ucapan apa? Terima kasih. Kedua, media berupa gambar-gambar yang digunakan untuk permainan kelompok. Permainan yang dilakukan yaitu permainan menyusun simbol-simbol Pancasila dengan benar. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok. Ada yang berapa lagi? Oke. Kita hitung sama-sama, ayo. 1, 2, 3. Ya, silakan disusun. Aci nomor 5. Nah, iya jauh sekali ya Ci. Udah, bagaimana susunannya? Betul? Iya, tepuk tangan. Oke. Ketiga, media tumpukan buku tulis Bilangnya, untuk bermain peran. sini Kanza Kegiatan bantu bermain Putih. peran ini dilakukan saat menyampaikan materi silakan tentang antarkan nilai-nilai yang ke terkandung depan. dalam sila-sila Pancasila. Iya, Salah terima satunya kasih. adalah dalam penerapan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila tersebut adalah sikap saling tolong-menolong. Maka dalam bermain peran ini, anak memerankan sikap saling tolong-menolong. Setelah semua kegiatan tersebut selesai, maka guru bersama murid mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung dari awal sampai akhir. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengalaman yang dirasakan selama pembelajaran berlangsung, hasil yang sudah diperoleh, serta kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Ibu lihat karena dia tutup mata. Kalau ibu ngajarnya kayak apa? Hah? Kalau tadi ibu ngajarnya kayak seperti apa? Terus apa lagi? Apakah anak ibu paham dengan apa yang ibu sampaikan tadi? Paham? Iya paham? Nah ya, terima kasih. Marah ibu tadi. Yang bagaimana ibu marah, Be? Boleh, nggak apa-apa. Yang mana ibu yang marah tadi? Seperti yang pernah diucapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia. Sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Maka kita sebagai guru sudah sepatutnya mendampingi dan memberikan layanan pendidikan pada murid-murid kita dengan ikhlas dan dedikasi untuk tercapainya kecakapan budi pekerti yang kuat dalam diri murid, sehingga kelak menjadikan mereka menjadi manusia Indonesia yang berbudi luhur dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Salam semangat dan terima kasih.